Oke, jadi sekarang menyadari siapa yang sebenarnya sedang dilawan, orang lain atau diri sendiri? Iya, iya, kamu sebenarnya sedang melawan dirimu sendiri. Betul. Banyak orang merasa memaafkan orang lain itu sulit. Tapi ya, sebenarnya memaafkan diri sendiri bisa terasa jauh lebih berat, ya kan? Dan ini banyak saya temui juga di ruang terapi. Dia sudah bisa melepaskan orang lain, memaafkan orang lain. Namun dia terus ya menyalahkan dirinya. Dia terus memandang dirinya itu ya tidak cukup baik. Nah, kenapa hal itu terjadi? Ya itu yang pertama, rasa bersalah yang melekat di dalam diri. Ya, kadang kesalahan itu terus diputar ulang di kepala. Nah, akhirnya dirinya menghakimi diri sendiri berulang-ulang. Dan rasa bersalah terasa seperti ya hukuman yang harus dijalani. Kemudian yes, ya, seperti yang kamu sampaikan ya, ternyata memasang ekspektasi yang tinggi pada diri. Jadi standar dirinya terlalu tinggi. Ya. Ya, betul. Kadang kita bisa mentoleransi, memberi toleransi pada orang lain, tapi tidak pada diri sendiri. Ya. Menekan dirinya terlalu keras. Saya harus lebih baik, saya harus tahu lebih banyak. Ya, saya seharusnya tidak pernah melakukan itu. Kenapa saya melakukan kesalahan itu? Saya seharusnya sudah bisa mengantisipasinya. Wah, dan kata-kata harus yang lainnya, ya, yang seolah-olah bahwa tidak boleh salah. Padahal bisa nggak? Tidak boleh salah. Ya, selagi masih manusia ya masih seringkali salah, khilaf ya, nggak apa-apa. Oke. Dan akhirnya pikiran-pikiran itu membuat diri sulit berbelas kasih, ya, sulit berbelas kasih pada diri sendiri. Dia terus menyalahkan, ya, tidak mencapai standar yang sudah ditetapkan. Kemudian ada ketakutan terulang lagi, ya. Sebagian orang itu, ya, percaya kalau memaafkan diri berarti membiarkan kesalahan ini terulang. Padahal memaafkan diri justru membuka jalan untuk belajar dari kesalahan. Dan nih bisa juga karena luka lama yang belum sembuh. Nah, kesalahan ini bisa memicu luka lama yang belum selesai, trauma, ditolak, ya, rasa tidak cukup, selalu dibandingkan, sehingga rasa bersalah jadi berlipat ganda. Dan ini banyak kok mengalami kayak gini ya. Seseorang yang memasang ekspektasi dirinya terlalu tinggi, ternyata setelah ditelusuri ada luka lama yang dia itu seringkali dibanding-bandingkan dengan saudaranya, dengan temannya, sehingga dia berusaha untuk mencapai, ya, dia berusaha untuk menaikkan standar dirinya agar dia itu bisa lebih baik dari pembandingnya itu. Nah, itu terkadang tidak disadari. Jadi perlu dipulihkan tuh luka lamanya. Kemudian kurangnya latihan self compassion, belas kasih pada diri. Ya, kita itu ya seringkali diajarkan untuk berbuat baik pada orang lain, bersikap lembut pada orang lain, sopan pada orang lain, memaafkan orang lain. Tapi yuk coba ya, ternyata kita jarang loh diajarkan untuk bersikap lembut pada diri sendiri. Akibatnya ya memaafkan diri sendiri itu terasa asing. Iya nggak? Coba cek, pernah nggak kita diajarkan, udah nggak apa-apa, maafin ya dirimu ya, kan dirimu tuh masih belajar, masih berproses, nggak apa-apa ya, gitu. Nah, yuk sekarang latihkan nih, untuk lebih berbelas kasih pada diri sendiri. Bahkan di TikTok ada yang nanya gimana caranya. Mudah kok, coba sesekali peluk dirinya. Oke, nggak apa-apa ya, kali ini kita gagal. Kita gagal. Misal sedang ujian untuk kuliah atau apapun ya. Ternyata nggak diterima. Ya oke, nggak apa-apa kita gagal ya. Tapi bukan berarti kita tidak ada kesempatan untuk menjadi seseorang yang sukses.
kita lakukan lagi, kita usaha lagi. Oke, nggak apa-apa ya. Atau kalau melakukan kesalahan apa gitu, oh nggak apa-apa kita melakukan kesalahan, berarti kita pernah mencoba. Kalau kita tidak pernah salah, berarti kita diam saja, kita tidak pernah mencoba. Oke, aku terima kamu apa adanya. Oke, dan kita perbaiki lagi. Nah, sesekali coba dipeluk dirinya, diajak ngobrol, ya. Iya, betul. Memaafkan diri bukan berarti melupakan kesalahan, tapi memilih untuk belajar darinya tanpa terus menghukum diri, ya. Nah, ketika kita belajar memaafkan diri, kita memberi ruang untuk bertumbuh, mencintai diri dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Dan itu membahagiakan, ya, bahagianya dari dalam, Masya Allah.